Jaksa penuntut umum Rizik Syihab wafat. Habib Rizik sudah bilang, insya Allah kita akan bertemu di pengadilan akhirat nanti. Ya, ini akan terbukti nanti. Siapa yang adil? Manusiakah yang ada di dunia ataukah Tuhan? Kita lihat nanti kawan. Ya. Makanya saudara-saudaraku, ya yang masih mau sering memfitnah Habib Rizik Syihab, hentikan kawan. Hentikan, nggak ada gunanya memfitnah Habib Rizik Syihab. Apa gunanya? Nggak ada untungnya, ada nggak ada untungnya. Yang ada malah kalian dosa ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Atas berpulangnya Jaksa Nanang Gunaryanto. Berita duka ya, sekaligus pembelajaran ya, breaking news bahwa Jaksa Nanang Gunaryanto, salah seorang jaksa penuntut umum yang menuntut Habib Rizik 6 tahun dalam kasus Rumah Sakit Umi Bogor, meninggal dunia. Jadi menyusul Hakim Suryaman. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan apa-apa, bukan orang pol negara. Kok tega banget kalian para jaksa itu? Habib Rizik hanya mengatakan, aku baik-baik saja, aku sehat-sehat saja. Ini udah berlalu ya, karena Habib Rizik Syihab juga sudah pasrah, sudah ikhtiar, sudah membela diri, sudah ikut sidang. Nah sekarang Habib Rizik Syihab hanya menuntut keadilan Tuhan. Makanya Habib Rizik Syihab di akhir setelah divonis mengatakan sampai ketemu di pengadilan akhirat. Karena di sanalah keadilan itu, tidak ada lagi yang di sana itu yang bisa dibela oleh suap apa kecuali ada syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Yang paling penting sebenarnya, sekali lagi yang kita underline adalah apakah selama hidup kita sudah berbuat yang adil atau tidak. Kalau kita bicara satu aspek tentang adil, karena itu substantif dimanapun posisi kita, dimanapun profesi kita, dimanapun jabatan kita, apalagi jabatan sebagai penegak hukum, seorang jaksa. Nah salah satu adil itu adalah menerapkan hukum secara proporsional, secara rasional, sesuai dengan teks dan konteksnya, sebagaimana yang saya pernah singgung ya. Dan saya ketika menjadi ahli dalam kasus Rumah Sakit Umi yang akhirnya Habib Rizik dihukum selama 4 tahun, kan ada jaksa yang menyampingkan keterangan saya sebagai ahli karena dianggap tidak relevan. Padahal yang mereka tanyakan adalah berlakunya suatu aturan atau undang-undang yang sesungguhnya wilayah hukum tata negara, tapi ditanyakan kepada ahli pidana ya. Jaksa penuntut umum Rizik Syihab wafat. Nanang Gunaryanto, Kasubdit Penuntut Umum atau TPUL Pidana Umum Kejaksaan Agung yang merupakan salah satu penuntut umum Rizik Syihab dan menantunya Hanif Alatas dalam kasus penyebaran berita bohong hasil tes swab Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Dikutip dari CNN Indonesia, kabar Nanang meninggal dunia dipublikasikan oleh akun Instagram resmi Kejaksaan Agung RI. Jaksa Agung RI beserta jajaran menghaturkan turut berduka cita atas meninggalnya adiaksa hebat Nanang Gunaryanto, SHMH, Kasubdit Penuntutan TPUL Pidum Kejagung, mengutip Instagram @Kejaksaan RI, Jumat 16 Juli. Nanang meninggal dunia di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pada Jumat 16 Juli hari ini, Kejaksaan RI turut mendoakan agar Nanang mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur dalam kasus penyebaran berita bohong hasil tes swab COVID-19. Dalam perkara Rizik, jaksa penuntut umum terdiri dari Nanang Gunaryanto, Muhammad Syafruddin, Dedi Sunarto, Teddy Widodo, Hang Rangga Berlian, dan MH Hafiz Kurniawan. Jaksa penuntut umum 8 perkara tersebut menuntut Rizik dengan hukuman 6 tahun penjara, namun vonis hakim dijatuhkan lebih dari tuntutan jaksa dengan hukuman 4 tahun penjara bagi Rizik. Pengacara Rizik, Ikhwan Tuan Kota, turut mengonfirmasi bahwa Nanang merupakan salah satu jaksa penuntut umum yang menuntut terkliennya di kasus Rumah Sakit Umi. Benar beliau meninggal dunia, begitulah kata Ikhwan, kuasa hukum Habib Rizik. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar mengingatkan kepada majelis hakim dan jaksa soal pengadilan negeri akhirat.
Aziz melempar peringatan itu untuk merespon putusan vonis 4 tahun penjara buat kliennya dalam perkara swab test Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Sampai jumpa majelis hakim dan para jaksa serta pihak lain yang terlibat dalam ketidakadilan di dalam pengadilan di akhirat kelak, begitulah kata Aziz kepada jpnn.com. Ex-sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI itu menambahkan masih banyak kebohongan publik yang patut diduga menimbulkan keonaran dan keresahan, namun tidak dipersoalkan dan diproses hukum. Penegakan hukum yang tidak berkeadilan ini dan dugaan kriminalisasi ulama serta masyarakat yang sangat kuat itu dijelaskan musibah bagi keadilan di Republik, begitulah tutur Aziz. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis hukuman 4 tahun penjara kepada Habib Rizik Syihab selaku terdakwa perkara hasil swab test Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Ketua Majelis Hakim Katwanto menyatakan Habib Rizik terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan timbulkan keonaran. Terdakwa telah secara sah dan dengan sengaja menimbulkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan primer. Begitulah kata Hakim Katwanto saat membacakan putusan di PN Jakarta Timur Kamis 24 Juli. Ex-Imam Besar FPI itu juga dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah melanggar pasal 14 ayat 1 subsider pasal 14, ayat 2 subsider pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Habib Rizik tunggu hakim di pengadilan akhirat, Yusuf vonis 4 tahun penjara. Serba-serbi sidang putusan vonis terhadap ex-Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab atau HRS masih menyeruak hingga hari ini. Salah satu soal HRS yang membisiki hakim soal mereka bakal bertemu ke pengadilan akhirat usai sidang putusan dalam kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor itu berlangsung. Insya Allah kita akan bertemu di pengadilan akhirat, demikian kata HRS usai sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 24 Juni. Potongan video tersebut sempat viral di media sosial khususnya di Twitter dan dibagikan warganet. Sambil bersalaman, beliau pun berkata lirik kepada sang hakim di persidangan sampai bertemu di pengadilan akhirat. Kuatkan Imam Besar kami ya Rob, tulis seorang warganet di Twitter dikutip Gala Media Jumat 25 Juni. Tidak hanya hakim, seorang warganet bukan mendoakan agar siapa yang berkontribusi atas penjatuhan pidana kepada HRS. Jutaan umat Islam akan menuntut Anda hakim di pengadilan akhirat dan siapapun yang ikut berkontribusi atas pidana HRS ini. Begitulah tulisnya. Berdasarkan video yang beredar, ucapan HRS itu dikatakan tak lama berselang usai sidang itu selesai dilaksanakan. HRS nampak menyalami majelis hakim yang memimpin sidang hingga terucap kalimat insya Allah. Kita akan bertemu di pengadilan akhirat. Seperti diketahui, HRS dinyatakan bersalah dengan melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Muhammad Rizik Syihab bin Hussein Syihab. Muhammad Rizik berupa dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara, ucap hakim dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni 2021. Selain itu, HRS juga disebut terbukti menyebarkan berita bohong terkait informasi kesehatannya karena menyebut dirinya sehat padahal reaktif COVID-19 berdasarkan tes swab antigen. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat terdakwa memang belum di PCR dan baru di antigen, namun berdasarkan Kemenkes tentang pedoman pencegahan pengendalian COVID-19, kondisi seperti ini disebut probable COVID-19. Sehingga menurut majelis hakim walaupun belum dilakukan swab PCR, tetap saja terdakwa tidak bisa dikatakan sehat karena terdakwa probable COVID-19. Begitulah papar hakim. Sehingga informasi yang disampaikan terdakwa adalah terlalu dini dan mengandung kebohongan karena tidak sesuai fakta, karena terdakwa sudah tahu diri reaktif COVID-19, namun terdakwa tetap mengatakan kita sudah rasa segar sekali. Alhamdulillah hasil pemeriksaan baik dan mudah-mudahan hasil ke depan baik tanpa menunggu hasil PCR, sehingga menjelis keyakinan terdakwa telah siarkan kabar bohong. Begitulah